Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali diskusi kita hari ini, asik diskusi. Kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu yang terhormat itu nggak? Pakai dulu, pakai dulu. Sekolah. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Sultan, yang saya hormati pula para wakil kepala sekolah, kurikulum dan kesiswaan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang selalu menjadi pembelajar yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi di pengikutnya sampai yang akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lanjut. Hari ini perkenalkan, nama saya Rizka Maliwati. Sebelumnya 5 tahun. Halo Rizka. Sebelumnya 7 berarti. 7 tahun yang lalu saya adalah wakil tim Special Needs Center. Special Needs Center adalah sebuah tim di mana kami menaungi anak berkebutuhan khusus. Namun sekolah kami saat itu memang mengedepankan siswa yang dengan kekhususan intelektual dan autisme. Untuk kekhususan yang lain sekolah kami masih belum memfasilitasinya. Selama 5 tahun saya menjabat sebagai wakil kepala esensi. 2 tahun saya membersamai anak berkebutuhan khusus di luar jam sekolah. Jadi saya adalah guru, ibaratnya guru lesnya lah. Kemudian saya singgah di sekolah ini. Itu sejarah saya, kenapa saya cukup mengenal pendidikan inklusif. Oke, sebelum dimulai kita akan menonton video terlebih dahulu. Aktivitas kita sangat didukung kemampuan dan fasilitas. Tapi kegiatan yang mudah kita lakukan belum tentu mudah bagi orang lain. Dan tidak semua fasilitas cocok untuk semua orang. Terutama bagi orang dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas bukan cuma sering tidak mendapat fasilitas. Mereka juga sering diperlakukan berbeda. Lebih karena kebanyakan dari kita tidak tahu cara berinteraksi. Biasanya kita menghindar. Tapi lebih sering kita keliru bersikap terhadap orang dengan disabilitas. Sekalipun awalnya maksud kita baik. Perlakukanlah orang dengan disabilitas seperti kita mau diperlakukan orang lain. Kalau mati lampu, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa kaget begitu ada orang muncul tiba-tiba. Karena itu, bila kamu mau menuntun orang dengan disabilitas netra, bertanyalah terlebih dahulu. Apa kamu mau dipandu? Bukan langsung memegangnya, apalagi menyeretnya. Kita pun tidak senang kalau ada orang yang main pegang-pegang. Biarkan mereka yang memegang lenganmu, sesudah itu kamu bisa menuntunnya. Setiap hari kita melihat perbedaan. Orang yang kelihatan berbeda memang lebih menarik perhatian. Tapi kita tidak perlu sampai kesal. Apalagi kalau kita juga pernah melakukannya. Kita tidak perlu heran misalnya mendengar orang dengan disabilitas pendengaran ngomong keras-keras. Kita pun suka teriak-teriak kalau lagi nonton konser atau nyanyi-nyanyi sendiri kalau lagi asyik mendengarkan musik. Kalau kamu mau menyapa orang yang sulit mendengar, kamu bisa menepuk pundaknya. Lalu bicara seperti biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Atau ditambah dengan bahasa isyarat. Karena orang dengan disabilitas pendengaran bisa membaca gerak mulut dan bahasa isyarat jauh lebih baik daripada kita.
Seringkali kita juga tidak tahu apakah orang itu berbeda atau tidak. Tapi, apakah perbedaan itu begitu penting dalam menentukan sikap kita? Apalagi sampai bikin kita melihat orang lain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah kita sendiri suka dilihat seperti itu? Kepada semua orang kita perlu berlaku sopan. Penampilan orang dengan disabilitas mental seringkali tak berbeda jauh dengan kita. Mereka punya KTP, jadi mereka juga bisa ikut pemilu. Yang paling mereka butuhkan justru interaksi sosial. Kalau kamu bingung mesti bersikap bagaimana, kamu bisa cukup tersenyum ramah. Sementara itu, kita tahu kalau di luar sana banyak fasilitas di Indonesia yang belum ramah untuk semua orang. Loket berkaca gelap tidak membuat kita nyaman berkomunikasi. Orang dengan disabilitas pendengaran jadi tidak bisa membaca gerak bibir. Trotoar rusak sangat berbahaya bagi pejalan kaki. Apalagi bagi yang berkursi roda. Karena itu penting untuk mendorong perbaikan fasilitas umum. Adanya Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang berlaku sejak April 2016 memastikan agar perbaikan fasilitas umum turut memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas. Ada 25 sektor yang dibahas. Di antaranya transportasi, kesehatan, tenaga kerja, komunikasi, dan fasilitas bangunan. Tanpa fasilitas kita sulit beraktivitas. Dan karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, maka semestinya fasilitas umum cocok buat semua orang, termasuk untuk orang dengan disabilitas. Oke, saya mau disclaimer dulu. Yang pertama, saya bukan ahli, jadi saya membuka diskusi selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Bapak Ibu pernah nggak mendengar kata atau pendidikan inklusi? Apa yang Bapak Ibu tahu dari pendidikan inklusi? Pernah dengar, tapi apa yang Bapak ketahui? Pernah dengar, tapi nggak tahu apa. Tapi pernah dengar. Beda apa inklusi sama inklusi? Apa sih, kan kita udah bahas ya. Oh enggak deh, Bapak tadi pertanyaannya apa, inflasi. Inklusi sama inklusif sama saja, nggak ada bedanya. Inklusi. Pernah dengar tapi? Ini saya baca. Iya, apa itu? Apa yang Bapak tahu? Pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan. Dijawab apa? Udah baca. Oke, betul yang tadi Pak Ilham sampaikan, sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan teman-teman kita yang mungkin dianggap normal, gitu ya. Dengan kata lain, di sini sebenarnya pendidikan yang mengizinkan teman-teman kita yang spesial untuk turut bergabung bersama teman-teman yang umum. Iya, kita ngomong umum aja ya. Teman-teman yang umum. Terus sebenarnya tujuannya buat apa sih? Untuk meningkatkan akses mutu pelayanan pendidikan yang ideal bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan jaminan untuk memperoleh hak pendidikan yang sama seperti anak lainnya. Jadi ternyata beberapa dari kita sering menganggap sebelah mata teman-teman kita yang mungkin memiliki kebutuhan yang khusus. Nah, sebenarnya ini kita mengupayakan dan menciptakan agar lingkungan kita bahwa ada loh teman kita yang seperti ini, bahwa ada loh beberapa orang di sekitar kita yang ternyata memiliki kekhususan yang seperti ini. Dan itu kita perkenalkan, biar apa? Biar teman-teman yang kita ini nggak menganggap mereka sebelah mata. Idih, kok dia kayak gitu? Pasti nggak mungkin. Bukan cuma anak-anak deh, kita juga kadang
menganggap orang lain sebelah mata. Ih, gitu aja nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Selanjutnya, sebenarnya tantangan pendidikan inklusi itu besar banget, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Hal ini tentunya membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan fisik dan sosial, serta memperkuat sistem dukungan bagi siswa yang membutuhkan. Selain itu, pendidik juga harus memiliki pengetahuan, nih PR kita bersama nih, memiliki pengetahuan keterampilan untuk mendukung siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu kurikulumnya gimana nih? Kan setiap anak pasti memiliki kekhususannya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai minat, bakat, dan potensi. Pembelajar pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter belajar peserta didik. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu pernah berkunjung di sekolah luar biasa, mereka tuh jarang banget untuk belajar materi pembelajaran. Justru mereka mengoptimalkan bakat, minat, serta potensinya. Supaya apa? Supaya mereka bisa atau memiliki nilai guna lah di masyarakat. Nah, kalau misalnya mereka ada di lingkungan kita, ada beberapa kurikulum yang harus kita lakukan kepada mereka. Yang pertama, duplikasi. Jadi kurikulum ABK disamakan dengan kurikulum umum. Jadi nggak ada perbedaan tuh antara teman-teman kita yang ABK dengan ABK tuh anak berkebutuhan khusus ya, bukan anak buah kapal. Soalnya saya pernah, Ibu kerja di mana? ABK. Oh, saya kerja sama ABK. Oh, kerja di kapal ya, Bu? Anak buah kapal. Nah, ternyata disamain. Jadi nggak ada bedanya tuh kurikulum kita yang kita jalankan sekarang dan kemampuan anak ya udah sama, ikut aja. Yang kedua, ada modifikasi. Kurikulumnya disesuaikan dengan kemampuan siswa ABK. Jadi misalnya beberapa materi diubah tapi tidak mengubah tujuan dari pembelajarannya. Selanjutnya ada substitusi, mengganti beberapa bagian dari kurikulum umum dengan sesuatu yang kurang lebih setara dan tujuan pembelajaran materi, proses maupun evaluasi. Ini hampir sama ya, cuman ini menggantinya beberapa bagian, jadi hampir banyak lah yang diganti. Sedangkan omisi ini benar-benar diganti atau diubah sekiranya ABK tersebut tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran atau kurikulum di kelas. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus diganti, benar-benar beda dari teman yang lain. Ini kalau kayak gini banyak ini ya, banyak PR jadi ya buat Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena memang harus kurikulumnya harus membedakan sama teman-teman yang lain. Bagaimana cara menciptakan sekolah inklusi? Mengupayakan akomodasi yang layak, yaitu memodifikasi penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmat atau pelaksana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan. Nah, di sini fasilitas penyedia akomodasi yang layak. Adanya dukungan anggaran, tuh APBD, APBN. Sekolah pun harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kekhususan ABK tersebut. Kemudian perlu menyiapkan pendidik dengan tenaga yang sesuai dengan kekhususan siswanya. Selanjutnya menyediakan kurikulum yang disesuaikan dengan siswanya. Nah, membangun lingkungan belajar inklusif membutuhkan upaya komitmen dari seluruh pihak ya, termasuk walaupun misalnya pemerintah ngasih dana nih buat ini, tapi kalau kita sendiri tidak mengupayakan, kayaknya kita belum siap deh, kayaknya tetangga kita belum bisa deh, kayak orang tua murid juga nggak mau deh kerjasama. Untuk itu kita harus memperkenalkan, itu salah satu bentuk upaya kita ya untuk memperkenalkan lingkungan yang inklusif bagi teman-teman ABK kita. Dengan demikian semua siswa dapat dihargai dan diakui sebagai bagian dari komunitas belajar. Nah, jenis-jenis disabilitas. Pertama kita tahu ya, disabilitas penglihatan itu tunanetra. Nggak bisa apa? Lihat.
nggak bisa lihat. Tapi ternyata ada dua jenis, buta total dan low vision. Buta total itu benar-benar gelap, nggak bisa lihat apapun, cuma sebatas cahaya-cahaya lewat-lewat gitu doang dia bisa lihat. Kalau low vision, dia masih bisa menangkap cahaya sedikit dan tipis, bayangan orang pun dia masih bisa lihat. Cuma memang kesulitannya nggak bisanya tuh benar-benar, maksudnya baca papan tulis tuh agak kesusahan. Jadi mau tidak mau ya mereka butuh bantuan braille untuk baca dan sebagainya. Selanjutnya ada disabilitas pendengaran, yaitu tunarungu. Ngomongin tunanetra dulu. Tunanetra itu emang Allah memberikan kekurangan di matanya, tapi diberikan kelebihan di mananya? Ayo. Di hatinya. Hati. Mananya? Di perasa. Perasa. Betul, di pendengarannya. Saya tadi pengen ngomongin itu sama. Pendengarannya itu jauh lebih peka daripada teman-teman yang lain. Selain pendengaran, apa yang Allah berikan untuk mereka? Kekayaannya. Kekayaan. Enggak mampu. Rata-rata, ini rata-rata ya, berarti sebagian besar orang yang memiliki hambatan pada penglihatan atau disebut tunanetra ini memiliki kelebihan dalam bidang suaranya. Itu yang penyanyi yang itu kan? Oh iya, pengamen. Yang mamanya dulu. Iya. Itu orang fotografer di bagian. Putri. Iya, dia baru Putri. Oke, selanjutnya kita bahas penyandang tunarungu, disabilitas pendengaran, ketidakmampuan untuk mendengar atau membutuhkan alat bantu dengar. Biasanya dari semua disabilitas yang akan saya jelaskan itu, ciri-ciri pertama adalah ketika lahir tidak menangis. Itu kalau udah kayak gitu aja pasti dicurigai memiliki disabilitas. Biasanya tanda-tandanya seperti itu. Oh. Nah, iya. Nah, anaknya. Empos ya. Mungkin tepok nggak bisa empos. nah, tunarungu ini ada macam-macam ya. Ada yang dia dari lahir memang sudah tidak bisa mendengar, atau bahkan pas udah dewasa mungkin dia panas tinggi dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Biasanya tunarungu itu karena demam yang lebih dari 40 derajat biasanya, dan itu terus menerus menyebabkan gangguan pada telinganya. Nah, tunarungu ini biasanya kalau kalian sadar ya, orangnya tuh cakep-cakep. Kalau tunarungu tuh Kasih dari sana. nah, mereka biasanya membutuhkan alat bantu dengar. Kalau dalam komunikasi, biasanya mereka akan bersuara lebih keras. Jadi akan teriak-teriak dia tuh orang yang tunarungu. Terus dia biasanya pakai ini, bahasa isyarat untuk komunikasi. Selanjutnya disabilitas fisik atau tunadaksa, yang cacat fisik ya, kayak nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu macam-macam. Ada yang dari lahir atau memang kecelakaan dan sebagainya. Biasanya mereka membutuhkan bantuan. Kalau dari segi intelijensi sebenarnya dia sama aja kayak kita ini, cuma dia kekurangannya di fisiknya. Jadi itu yang membedakan kita sama dia. Terus disabilitas sosial, tunalaras. Ini yang biasanya paling banyak di panti-panti sosial, yang sering mencuri, sering bertengkar dan sebagainya, itu adalah disabilitas sosial. Jadi kemampuan dia dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Jadi dia nggak bisa tuh yang namanya, nggak tahu tuh rasa empati. Dia nggak ngerti yang namanya kalau ada orang kayak gini aku harus bersikap gini loh. Enggak. Dia hanya tahu bagaimana cara memuaskan dirinya sendiri. Kalau menurut dia baik ya udah. Dia ngelakuin itu. Nah, di disabilitas tunalaras itu sebenarnya ada 4 jenis. Yang saya ingat tuh yang cuma yang pertama, orang-orang yang ekstrim itu, yang membunuh, yang nggak tegaan aja ya, nggak apa-apa, psikopat. Pokoknya yang merasa bahwa kalau mencuri itu ya udah nggak apa-apa. Iya, hal seperti itu. Terus yang kedua, bahkan yang antisosial itu termasuk disabilitas sosial juga. Nggak tahu bahwa ternyata merenung terlalu bersedih itu sebuah disabilitas, dia nggak tahu. Kalau ini bukan disabilitas.
Oke, ada lagi anak dengan gangguan ganda. Nah, itu tuh. Jadi memiliki 2 disabilitas. Ya, misalnya ada yang nggak bisa lihat, nggak bisa dengar juga. Ini siapa sih? Helen Keller, kalau nggak pernah denger nggak? Nggak pernah denger ya? Aduh. Oh, saya udah nonton. Pokoknya memiliki 2 gangguan. Selanjutnya anak dengan gangguan komunikasi. Ini bukan tidak bisa bicara ya. Ini bukan tidak bisa mendengar. Dia nggak bisa bagaimana cara ngomong yang baik. Ada kemungkinan lidahnya pendek, bukan yang cadel ya. Lidahnya pendek. Terus ada orang yang nggak tahu kalau SPOK, ngobrol tuh pakai SPOK gitu, dia nggak tahu. Kalau ngomong campur-campur aja. Kalau ngomong campur-campur, nggak bisa menyusun kalimat. Mungkin kalau ditanya A, dia akan jawab B. Nggak nyambung, iya. Nggak inti pada pertanyaan. Bisanya kagok. Oke. Ya, selanjutnya ada ADHD. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini pemusatan perhatian, kesulitan memusatkan perhatian, tapi bukan autis ya. Udah deh. Kesulitan memusatkan perhatian dan tidak bisa diam. Oh ya, di TikTok sering kayak gitu. Ya. Si itu adanya si Strawberry. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis disabilitas yang lain. ASD. Autisme Spectrum Disorder. Iya, ini selanjutan ASD. Autisme kita semua tahu ya. Autisme itu paling bisa kontak mata sama kita itu 10 sampai 15 detik doang. Habis itu dia melihat yang lain. Kalau kita minta dia lihat mata kita juga itu cuma sebentar banget. Apakah autisme ini dipengaruhi lingkungan? Ada yang dipengaruhi lingkungan. Misalnya dari lahir nggak apa-apa, tapi baru terdiagnosa pas usia 2 tahun. Ada. Jadi semua kemampuan bicaranya menurun, semua kemampuan motoriknya menurun dan sebagainya. Itu ada. Nah, ini ada anak lamban belajar. Itu IQ-nya ini ya, batas lemah mental. Jadi rendah, di bawah 70, atau yang kita bisa sebut slow learner. Kalau kita perhatikan anak-anak kita, mungkin kayak ada beberapa yang kayak gini ya, lamban belajar. Nah, tapi kita tidak bisa menghadik dia lamban belajar ya. Karena yang bisa mendiagnosa itu ya tenaga medis. Selanjutnya, disabilitas intelektual, tunagrahita. Itu yang IQ-nya ini lemah mental. Tapi ada 3 jenis, mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Yang mampu didik itu dia masih bisa mengupayakan belajar huruf, itu masih bisa. Mampu latih itu dia bisa life skill, saya cuci piring dan sebagainya. Mampu rawat itu yang kesulitan dalam, misalnya dia ileran, terus ini apa sih kata lain, idiot. Iya. Selanjutnya anak dengan kesulitan tapi ini pembelajaran sih. Anak dengan kesulitan belajar khusus ada 3 hal: disleksia, disgrafia, diskalkulia. Ada yang pernah dengar? Bedanya apa? Disleksia itu ketidakmampuan membaca. Dia merasa bahwa kalau membaca itu semua huruf berterbangan atau semua huruf goyang-goyang. Iya, itu memang terjadi beberapa kasus, merasa bahwa dia nggak mampu, nggak bisa karena gerak-gerak gitu. Dia jadi nggak bisa fokus sama bacaan yang dia baca. Yang kedua, disgrafia. Ini kemampuan menulisnya nggak bisa B, D, T, B, apalagi angka 2 sama angka 5, angka 2 angka 5, S sama Z gitu nggak bisa. Iya betul. Disgrafia lebih cara menulis. Nah, disgrafia ciri khasnya itu tulisannya jelek.
Ya, Motor. kalau tidak saja tapi hurufnya ini nggak bisa dibaca nggak? Biasanya tulisannya udah jelek nggak bisa dibaca. Banyak yang begitu. Ya, kita banyak yang kehilangan hurufnya hilang Ya, dan sebagainya. Ini disgrafis. Nulis 5 begitu kayak S. Iya. Terus A begitu kayak U. Nah, ini yang terakhir diskalkulia. Diskalkulia ini benar-benar angka yang tadi saya bilang 2 sama 5 nggak bisa. Terus tambah kurang bagi kali, dia nggak tahu fungsinya. Untuk membedakannya juga nggak tahu. Itu benar-benar kalau ketika melihat angka sampai jantung berdebar itu betul adanya. Karena memang ketika melihat huruf itu ya kayak angka-angka tersebut ya kayak ya sama aja, nggak ada bedanya. Begitu gitu. Padahal nilainya ini ya. Kalau yang begitu itu termasuk disabilitas gitu ya. Iya, Bukan kalau kita kan nganggapnya tadinya emang itu anak pas saja, Iya. belajar atau memang anak tuh dan arti bodoh gitu. Kekurangan. itu memang kemampuan ininya. Tapi apa yang jantung berdebar Tapi emang angka khawatir gitu kalau dihadapkan dengan angka-angka. Selanjutnya anak dengan potensi kecerdasan ini adalah yang IQ-nya di atas 130. Buat teman-teman cerdas kita ternyata ya IQ-nya tinggi itu memiliki kekhususan. Kenapa? Bisa jadi dia berpotensi malas belajar karena dia merasa dia udah menguasai itu. Jadi kita pikir dia kayak ya anak gak ada sopan santunnya. Kita pikir ini kayak males nih anak nih. Padahal dia ngerasa dia udah bisa, mau ngapain saya belajar lagi. Kesannya sombong ya. Iya kayak gitu. Jadi treatment kita seharusnya memberikan materi yang naik lagi, naik terus naik. Karena kalau nggak gitu dia nggak puas, rasanya ya lagi gini doang sekolah. Repot itu kalau dia yang anak seperti itu. Iya, jadi kita butuh ngajarnya imbangin itu suara sama kayak dia kan. Nah, untuk teman-teman yang lamban belajar, yang IQ-nya di bawah 70 ke bawah, ini dia cenderung untuk bermain dengan adik kelasnya. Karena dianggapnya adik kelasnya itu lebih gimana ya? Enggak sih kalau lebih bodoh, apa ya? Kemampuan aku nih lebih baik nih daripada kamu gitu lah ibaratnya. Terus dia yang kedua dia lebih sensitif. Misalnya kamu gitu aja nggak bisa, dia pasti akan merasa bahwa ya Allah aku kayak gini orangnya, ternyata aku nggak berguna, aku nggak berharga. Karena anak-anak yang lambat belajar tuh cenderung gitu, aku nggak bisa mau gimana gitu. Jadi kita kadang kudu hati-hati gitu ya. Oke, itu aja. Silakan yang mau tanya, kan saya nggak mau jawab. Katanya diskusi. Tadi kan kita Bu Yuli sempat ngebahas dari awal kelas 7 saya sudah sampaikan bahwa memiliki gangguan pada syarafnya lah. Jadi dia beberapa kali kejang. Sedangkan kita tahu setiap orang kejang itu satu syaraf putus. Jadi dia agak gampang ya ketika kita berikan informasi. Waktu itu saya pernah diskusi sama Pak Loman untuk gimana Pak kalau misalnya ujian aku pisah deh Pak, dan ujiannya bareng aku yang dampingi. Ternyata kata Pak Loman nggak bisa Bu, kita kekurangan pengawas. Iya, jadi nggak bisa. Karena memang orang seperti ini butuh pendampingan. Yang kedua, betul tadi kurikulumnya harus diturunkan. Ini saya diskusi dari sekolah saya yang lama ya. Kenapa kok tetap dinaikkan? Padahal anaknya lalo-lalo lah ibaratnya. Kenapa nggak nyambung nih? Kita belajar apa di kelas dinaikkan. Kenapa harus setara? Karena kita berkembang itu bukan perihal belajar doang, tapi sosialisasi. Kita di lingkungan mau nggak kita bersosialisasi sama adik kelas kita terus? Kan nggak mau. Pasti maunya sama yang setara dengan usia kita. Makanya kenapa harus tetap dinaikkan. Itu ya kenapa mereka tetap dinaikkan walaupun kemampuannya kurang. Itu yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, untuk kurikulumnya itu memang disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Jadi misalnya lagi belajar perkalian, gak mungkin dong semua anak ini belajar perkalian juga, tapi mereka belajar penjumlahan berulang. Jadi konsepnya sama ya, perkalian kan?
tapi dia pakai metode penjumlahan yang diulang. Karena memang batas kemampuan dia misalnya baru sampai penjumlahan, belum sampai perkalian. Misalnya teman-teman udah belajar seputar ratusan, dia masih membutuhkan benda konkret. Misalnya Lego yang harus ditumpuk. Jadi batasannya misalnya semester ini kemampuan dia sampai 20 Lego. Semester depan harus naik, walaupun naik cuma 5 Lego juga nggak apa-apa, tapi itu kemampuan dia meningkat. Itu yang sebenarnya yang kami dulu lakukan di sekolah sebelumnya. Itu termasuk kemampuan berbahasa. Misalnya teman-teman ada yang diminta menceritakan sebuah benda dengan 5 kalimat, tapi anak ini ngomong aja susah. Jadi ngapain nih, harus diapain? Berarti harus tadi ya omisi ya tadi ya, harus diganti. Misalnya menunjuk benda yang kita maksud. Contohnya misalnya, mana benda yang sekiranya untuk di kamar mandi, dia nunjuk aja. Ada macam-macam yang kayak gitu. Jadi tergantung dan disesuaikan dengan kurikulum si anaknya. Ya, emang PR kita capeknya adalah ini sih, jadi harus sabar ya. jadi bapak ibu guru harus menyesuaikan terus sama si anaknya. Sekolah kita ini kan sebenarnya bukan sekolah khusus. Bagaimana cara menangani anak-anak seperti itu? Sedangkan kita kan istilahnya Belum siap, Pak. belum siap dalam segala bukan hal. siap kita untuk memfasilitasi atau membimbing anak yang seperti itu. Itu bagaimana caranya dan bagaimana solusinya? Betul. Oke, terima kasih Bu Diska. Waktunya 10 Ya, makasih Bu Yogi. Oke, kalau menit dari sekarang. Gue dari sekarang. Oke. Jadi gini, terima kasih pertanyaan Yuli. Untuk disabilitas yang dimaksud atau yang diduga, ini saya menduga karena apa? Karena saya tidak bisa mendiagnosa. Diagnosa harus dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang kesehatan, psikolog, psikiater, dan dokter spesialis anak. Jadi saya nggak bisa menentukan nih dia disabilitas apa. Tapi dari ciri-cirinya ada kemungkinan dia lamban belajar. Karena itu tadi ya, setiap syaraf yang putus itu kan mengakibatkan kita nggak connect. Jadinya ada kemungkinan hal tersebut. Jadi ada kemungkinan IQ-nya 70 lah. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita agar mempersiapkan sekolah kita gitu kan ya? Iya betul, kita harus mempersiapkan tenaga ahli. Pertama, kita masih belum bekerja sama dengan tenaga ahli. Satu dan lain hal dan kenapa kita masih belum bisa bekerja sama dengan tenaga ahli. Minimal banget psikolog deh, kalau kita udah dapat data IQ aja, kita udah pegang nih, udah kita tinggal tahu nih plotting bagaimana cara kita harus memfasilitasi atau mengupayakan yang terbaik untuk siswa kita. Itu aja. Kalau misalnya nggak bisa banget sekolah kita, ya mau tidak mau kita harus minta orang tua untuk tes di luar. Dari data itu baru kita pergunakan untuk diskusi kita kira-kira bagaimana cara penanganan di sekolah. Tapi dulu pas SMA ada kita tes IQ ya? Tes IQ ada SMA. Ya kenapa emang itu untuk membantu guru kita sih. Bagaimana cara supaya kita dididik seperti apa, termasuk gaya belajar juga, termasuk psikotesnya juga. Ada lagi yang bertanyakan, untuk teman saya nggak bisa karena itu tadi ya, diagnosa bukan dari saya, tapi dan itu ciri-cirinya itu mendekati ASD karena fokus matanya kurang. Terus tapi dia kemampuan mendengar, kemampuan ini dia bagus, tapi perhatikan ya, autisme nggak semuanya ini ya jelek ya, IQ-nya jelek ya, tapi bahkan ada autisme yang pintar. Makanya kalau di sekolah kami sebelumnya minimal ABK bisa melakukan 3 hal. Pertama, membaca. Kedua, mengenal uang. Ketiga, jam. Udah 3 hal itu aja dia dikuasai. Terus dilepas di masyarakat, udah pasti dia bisa menguasai beberapa hal. Jadi kami ngejarnya dulu 3 hal ini. Untuk pelajaran di kelas sebenarnya kami tetap ajarkan, cuman nggak detail. Yang kami fokuskan ke 3 hal ini. Ada lagi?
Yang mau ditanyakan tidak ada. Terima kasih. Udah. Itu aja. Selingannya adalah kita menonton. Jadi sebelumnya kita akhiri dengan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan saya. Walaupun saya bukan tenaga ahli, tapi saya tetap didengerin. Ya, berarti kan teman-teman mendengarkan saya karena pengalaman saya kan. Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu guru untuk hari ini. Semoga kita bisa berdiskusi di luar dari hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar sebenar-benarnya. Astagfirullah.